Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen dan juga pembimbing dari Universitas Terbuka Malang yang kami hormati. Perkenalkan, nama Imam Syafi'i, NIM 0495211908, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dalam mata kuliah perencanaan kota kali ini kami mencoba menjelaskan atau memahami kota dan perkotaan. Kalau kita berbicara dengan masalah kota, itu ada 3 kategori yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kota secara fisik bisa kita lihat dengan suatu tempat yang didominasi oleh bangunan-bangunan, infrastruktur, kemudian jaringan-jaringan transportasi yang padat, juga gedung-gedung bertingkat, pencakar langit, dan banyak sekali fasilitas yang ada di tempat tersebut. Kemudian secara sosial, kota menjadi pusat interaksi manusia, baik itu dari latar belakang agama, kemudian budaya, dan juga profesi, bahkan juga berlatar belakang agama yang sangat berbeda-beda. Kemudian secara ekonomi, kota dapat kita lihat sebagai tempat di mana tempat diproduksinya suatu barang, kemudian juga termasuk distribusinya dan kemudian untuk konsumsinya barang-barang tersebut, dan juga menjadi peluang kerja dan bisnis yang tumbuh dengan pesat di tempat tersebut. Kemudian kalau kita berbicara tentang kota, itu tidak terlepas hanya membicarakan tentang fasilitas gedung-gedung, kemudian juga tempat-tempat yang sangat bagus, namun kita juga harus membicarakan tentang bagaimana kota tersebut dikelola dengan baik, tata ruangnya yang baik, kemudian perumahan bagi masyarakat juga yang baik, transportasi yang umum yang bisa memadai, kemudian lingkungan hidup hingga layanan publik yang ada di tempat tersebut, dengan tujuan kota tersebut bisa menjadi kota yang layak huni, efisien, dan berkelanjutan. Dalam perkembangannya kota, kita bisa melihat kota Jakarta, kemudian kalau yang ada di Indonesia kota Surabaya, kemudian Makassar, dan kota besar yang lain. Kalau kita melihat di luar negeri, kita bisa mencontoh kota Tokyo, kemudian di Singapura, kemudian di Dubai, Emirat Arab. Di sana terdapat infrastruktur, kemudian yang arsitektur yang bagus, yang futuristik, kemudian gedung-gedung yang dengan gedung-gedung pencakar langit, dan sistem transportasi yang semuanya otonom. Lalu bagaimana tentang pengelolaan kota? Pengelolaan kota tidak terlepas dengan para pimpinan-pimpinan kota yang bisa mengkonsep kota tersebut menjadi kota yang baik, kemudian menjadi kota yang layak huni dan efisien dan berkelanjutan. Namun dalam kota itu banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan kota tersebut. Di antaranya adalah urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi terjadi karena apa? Karena daya tarik kota sangat menawarkan pekerjaan-pekerjaan yang baik, kemudian pendidikan yang berkualitas, serta kemudian yang lain, fasilitas internet, kemudian listrik yang sangat memadai. Namun proses urbanisasi tersebut juga bisa membawa dampak yang baik maupun dampak yang buruk. Dampak yang baik diantaranya adalah di kota tersebut akan terjadi peningkatan perekonomiannya, di situ akan berjalan dengan baik. Kemudian dampak yang positif adalah terjadi kemacetan, kemudian polusi, kemudian kesenjangan sosial, bahkan kriminalitas bila itu tidak ditangani dengan baik. Juga dampak negatifnya adalah di situ akan terjadi banyak perumahan kumuh, kemudian penurunan kualitas lingkungan, kemudian kemacetan yang kronis, dan juga pertumbuhan ekonomi yang kurang merata kalau tidak ditangani dengan baik. Kemudian
Untuk menjadi kota yang baik, maka masa depan kota adalah bergantung pada bagaimana kita merencanakan dan mengelola pertumbuhan kota itu secara inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data. Kota masa depan adalah kota yang green city, transportasi umum yang memadai, kemudian layak huni, dan menjadi kota yang menjadi kebanggaan kita semuanya. Kota adalah cermin masa depan, cermin peradaban. Masa depan kota adalah masa depan kita semuanya. Menata dengan bijak berarti menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.